Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Selamat datang di part kedua mengenai cerita Nabiullah Ibrahim. Setelah sebelumnya kita sempat membahas bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim dihancurkan, berusaha dihancurkan, tetapi Nabiullah Ibrahim atas pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala masihlah selamat. Sebenarnya sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi diskusi perdebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan raja yang ada di sana. Perdebatan yang terjadi adalah ketika waktu itu Nabiullah Ibrahim diminta untuk datang oleh sang raja untuk memberikan hujahnya bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim adalah Tuhan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi melalui perdebatan tersebut? Diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Apakah kamu tidak melihat bagaimana proses penghujjahan yang terjadi antara Nabiullah Ibrahim mengenai Tuhannya dengan sang raja, sebab dia diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan tadi. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Nabiullah Ibrahim memberikan hujjah bahwasanya Tuhanku yang kusembah ini adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Karena Tuhanku lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian dijawab oleh sang raja, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Loh, gimana caranya? Ya sudah, panggil dua orang. Jadi raja tadi itu memerintahkan pengawalnya untuk memanggil dua manusia. Yang satu dibunuh, kemudian yang satu dibiarkan. Tuh kan, aku bisa mematikan dan aku juga bisa membiarkan dia hidup. Ini namanya, kalau misal di ilmu adabul bahthi wal munadharah, ini namanya tasyghrib. Ya, ketika kamu membawakan satu argumen, di mana argumen itu gak masuk akal gitu. Itu namanya tasyghrib. Dan Nabiullah Ibrahim apakah membantahnya? Membantah lagi dengan bantahan yang lain. Oh, enggak begitu argumennya. Enggak, Nabiullah Ibrahim karena sudah tahu otak raja ini memang rada-rada gila gitu ya. Udah kafir, gila, bodoh gitu kan ya. Jadi untuk mendebati orang yang bodoh begini, ya kita perlu bawakan hujah lain yang bisa dipahami oleh orang bodoh gitu. Kalau hujah pertama ini terlalu tinggi untuk bisa dipahami oleh sang raja, oke lah kita bawa argumen yang kedua. Argumen yang kedua apa? Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Oke. Argumenmu yang tadi kita okekan. Ini argumen kedua nih. Allah bisa membawa matahari dari timur ke barat. Coba sekarang bawakan matahari itu dari barat ke timur. Bingung. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang zalim. Ya, jadi udah bebel gitu lah. Udah kafir bebel gitu kan ya. Nah, akhirnya setelah terjadi proses pelarian Nabiullah Ibrahim waktu itu, ya, Nabiullah Ibrahim kan awalnya berada di Irak. Beliau akhirnya berangkat ke daerah Koptik. Mana? Mesir. Nah, Mesir ini, beliau ini ketika memasuki daerah tersebut, beliau bersama dengan siapa? Beliau bersama dengan istrinya yang bernama Sarah. Siapa? Sarah. Sarah ini terkenal cantik sekali. Saking cantiknya, orang-orang yang melihat kecantikan Sarah langsung melaporkan kepada raja waktu itu. Gimana raja yang didatangi oleh Nabiullah Ibrahim itu juga raja yang sesat, raja yang aneh. Jadi Nabi Ibrahim lari dari raja yang sesat menuju ke raja sesat yang lain. Cuman raja sesat yang lain ini memang agak sedikit, bolehlah kita berikan sedikit hujah, tapi tetap aja sesat. Jadi dia itu punya fetish. Fetishnya itu apa? Fetishnya itu suka sama bini orang. Jadi setiap kali menemukan ada perempuan cantik, terus ternyata dia istri orang, itu akan dipaksa ambil gitu. Makanya ketika ditanya, dipanggil itu Ibrahim, dipanggil itu istrinya Sarah, ya. Siapamu ini wahai Ibrahim? Itu perempuan itu siapamu itu?
Dijawab oleh Ibrahim, dia saudari saya. Gak dijawab istri, karena kalau dijawab istri rajanya makin bernafsu. Tapi ini dibilang enggak, saudari saya. Nah, makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabiullah Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 perkara. Lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadhibatin. Thintaini fi khalqillah. Nabiullah Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali pada 3 momen, di mana 2-nya itu berdusta karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuannya itu untuk Allah. Di mana sebenarnya para ulama menyebutkan ini sebenarnya itu bukan bohong, ini namanya tauriyah. Nabiullah Ibrahim itu jujur, tetapi agak menggok-menggok dikit gitu. Dan ini sebenarnya dibenarkan dalam agama ketika tujuannya untuk hifdzuddin, hifdzun nafas. Itu kita diperbolehkan untuk berbohong. Dalam keadaan yang diperbolehkan untuk itu semua, Nabiullah Ibrahim masih gak pede di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW ketika bercerita tentang peristiwa padang mahsyar, kita semua ketika kepanasan melihat matahari yang begitu dekat pol, kita akan mendatangi semua nabi-nabi. Dan semua nabi-nabi itu insecure dengan dosa-dosa yang mereka miliki. Kita mendatangi Nabi Adam. Nabiullah Adam insecure dengan satu dosa beliau. Apa? Insecure dengan saat beliau makan buah khuldi. Akhirnya Nabiullah Adam bilang, enggak, saya mikirin diri saya. Sana, pergi ke nabi lain. Akhirnya kita semua akan mendatangi Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh insecure sama apanya? Insecure karena gak sabar sama kaumnya, karena mendoakan kaumnya agar celaka. Guys, Nabiullah Nuh itu berdoa kepada Allah, mendoakan kepada kaumnya baik-baik selama 950 tahun. Dan Allah pun sudah mengatakan kepada Nabiullah Nuh, wahai Nuh, gak ada lagi yang bertambah dari umatmu. Jadi pengikut Nabiullah Nuh selama 950 tahun, itu mentok-mentok cuma 80 orang. Riwayat lain berkata 72 orang. Sebagaimana sempat saya sebutkan di episode sebelumnya. Dan Nabiullah Nuh masih insecure dengan, beliau masih merasa berdosa. Kenapa? Karena mendoakan kaumnya kepada keburukan. Akhirnya Nabiullah Nuh bilang, jangan datang ke saya. Sana, datang ke nabi satunya. Datang kepada Ibrahim. Didatangilah Nabiullah Ibrahim. Kita semua datang ke Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim bakalan bilang, no, jangan datang ke saya. Saya pernah berbohong 3 kali. Kata. Dan 3 kebohongannya apa? Pertama, ketika Nabiullah Ibrahim bilang, saya sakit. Kan Nabiullah Ibrahim ketika mau diadakan pesta, karena Nabiullah Ibrahim ingin berusaha berdakwah, menghancurkan patung-patung itu, biar gak ikut pesta, beliau punya alasan, ini sakim, sesungguhnya aku lagi sakit. Aku lagi sakit, sorry gak bisa ikut. Itu yang pertama. Kebohongan kedua, ketika Nabiullah Ibrahim berkata, yang menghancurkan patung-patung itu bukan saya, tetapi patung yang paling besar itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Guys, kebohongan yang ketiga apa? Ketika berkata kepada sang raja bahwasanya dia bukan istrinya tetapi saudarinya. Gak bilang dia bukan istri, tetapi langsung bilang, perempuan itu siapamu? Dia saudari saya. Hakikatnya itu juga jujur, kan saudari se-Islam ya? Nabiullah Ibrahim insecure dengan 3 kebohongan, di mana kebohongan itu semua tujuannya untuk kebaikan, menjaga kehormatan, menjaga diri, dan menjaga agama. Kita setiap hari bohong. Dan kita sepede itu dengan amalan yang kita punya. Sepede itu kita masuk surga. Kita tiap hari bohong. Kita setiap hari bohong. Bang ada di mana? Udah di jalan nih OTW. OTW mandi aja belum. OTW mandi aja belum. Ditelepon sama bapak, ditelepon sama ibu. Lagi di mana nak? Padahal lagi melakukan sesuatu yang tidak Allah ridai, tidak Rasulnya ridai, tidak orang tua kalian ridai. Tetapi bilang, ini pak, enggak kok lagi di kamar, lagi di kosan. Kita berbohong sepanjang masa. Berbohong kepada suami, berbohong kepada istri, berbohong kepada ayah, berbohong kepada ibu, berbohong kepada anak, berbohong kepada manusia banyak. Kita berbohong bahkan kepada kamera, bahkan kita berbohong kepada diri kita sendiri. Bahkan kita berbohong kepada diri kita sendiri. Dan kita masih kepedean dengan amalan yang kita punya. Betapa bodohnya kita. Kita kepedean dengan amal. Oh my God. Nabiullah Ibrahim gak pede karena pernah bohong seumur hidupnya 3 kali. Sampai-sampai gak pede di padang mahsyar. Allahul musta'an.
Lantas dengan amalan apa kita merasa diri kita selamat? Dengan amalan apa kita merasa diri kita akan senantiasa berada di atas jalan kehidupan yang benar gitu? Allahul musta'an. Kemudian ketika terjadi, Nabiullah Ibrahim berkata kepada raja bahwasanya istrinya tadi itu merupakan saudarinya. Raja itu interestnya makin berkurang. Tetapi ketika melihat istri Nabi Ibrahim, kecantikannya begitu luar biasa, raja itu langsung pengen gitu kepada istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Allah lumpuhkan tangan raja ini. Jeblek. Langsung gak berfungsi tangannya. Akhirnya ketika tangannya tidak berfungsi, raja tadi itu udah mulai sadar, ini bukan perempuan biasa. Akhirnya langsung menyuruh perempuan tadi, wahai perempuan, doakan kepada Allah agar tanganku diselamatkan. Aku berjanji tidak akan ngapa-ngapain kamu. Akhirnya didoakan sama Sarah, balik lagi tangannya. Setelah tangannya balik, ngeliat Sarah yang cakep, tangannya gini lagi. Emang nafsu laki-laki itu berbahaya. Nafsu laki-laki itu adalah sesuatu yang perempuan-perempuan, please, jaga diri kalian dari nafsu laki-laki. Jaga diri kalian dari nafsu laki-laki. Laki-laki itu gak bisa dipercaya kalau sudah berurusan sama nafsu. Gak peduli mau dia Habib, mau dia Gus, mau dia Kiai, mau dia Lora, mau dia Shang Xing Shong Shang Fang Shang. Ya. Yang kelihatan benar aja gak bisa dipercaya. Apalagi yang udah kelihatan gak benar. Jangan percaya sama laki-laki. Maksud saya apa? Ketika kalian sudah berhadapan dengan laki-laki, pasang barrier yang begitu kuat. Ya, pasang barrier 1 meter. No, 1 kilometer. Sampai dia betul-betul memberikan kepada kalian ya keinginan yang benar, ya, memberikan visi misi yang benar, baru mulai percaya. Itu pun jangan langsung percaya 100%. Ini waktunya saya percaya ini laki-laki yang benar. Dia yang selama ini saya mau. No! Hanya gara-gara kalian dibilang, enggak kok, aku akan selalu berada di sini. Kalian langsung baper gitu. Please, laki-laki itu nafsunya gila. Makanya mahkota terbesar laki-laki itu apa? Self-control. Mau sehebat apapun laki-laki, selama dia masih normal, nafsunya itu gila. Maka apa yang menjadi mahkota bagi laki-laki? Self-control. Kalau laki-laki punya self-control, dia adalah laki-laki sesungguhnya. Tapi urusan nafsu, laki-laki tetap punya. Urusan interest terhadap perempuan seksi-seksi, laki-laki tetap punya. Selama dia normal ya. Kita gak ngomongin gay, kita gak ngomongin orang yang sudah impoten. Enggak, kita ngomongin laki-laki normal. Laki-laki normal akan selalu suka sama perempuan seksi-seksi. Lantas apa yang membuat laki-laki betul-betul menjadi laki-laki sesungguhnya? Self-control. Dia bisa mengendalikan pikirannya untuk tidak ngechat perempuan tadi. Dia punya pikiran untuk tidak ngapa-ngapain cewek tadi. Dia bisa mengendalikan pikirannya untuk menundukkan pandangannya. Maka mahkota laki-laki bukan ketika dia tidak bernafsu terhadap perempuan, tetapi ketika dia bisa mengendalikan nafsunya. Lanjut ke cerita tadi. Ketika Sarah berdoa kepada Allah agar tangannya dikembalikan, tangannya balik lagi. Masih yang kedua kali diraba-raba Sarah dan nggak berhasil. Sebelum nyampe ke Sarah, jeblek, langsung lumpuh yang kedua kali. Ini karamah. Kalau kepada Nabi itu namanya mukjizat. Kalau kepada selain para Nabi itu disebut sebagai karamah. Makanya karamah itu benar teman-teman. Karamah itu nyata. Teman-teman ingat, karamah itu nyata dan Allah berikan kepada wali-walinya. Jadi jangan sampai kita itu tidak percaya bahwasanya ada karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis tentang karamah-karamah yang ada. Misalnya apa yang terjadi dengan para sahabat pernah diberikan karamah. Yang terjadi kepada peristiwa Nabiullah Sulaiman ketika seseorang bisa membawakan singgasananya Ratu Bilqis di hadapan Nabiullah Sulaiman. Itu juga karamah. Apa yang dilakukan oleh Sarah ketika seorang laki-laki, raja tidak mampu menggapai Sarah, itu juga merupakan karamah dari Sarah. Ya, karamah. Menghadapi karamah, teman-teman boleh tidak percaya terhadap individu-individu. Alias misal, telah sampai kepada kalian cerita bahwasanya seorang kiai fulan bisa terbang. Kalian boleh aja gak percaya. Enggak, saya gak percaya kiai itu bisa terbang, saya gak percaya. That's okay, gak wajib. Tetapi keberadaan karamahnya
karomahnya sebagai karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mulia, kalian wajib percaya. Yang kedua kali, ternyata lumpuh lagi. Kemudian, oke, ini yang terakhir Sarah. Ini yang terakhir. Sekarang coba doakan saya agar tangan saya balik. Akhirnya yang ketiga, balik. Yang ketiga, didoakan, tangannya balik. Dan masih mau grepek-grepek lagi tuh raja kurang ajar tadi. Dan ketika itu yang terjadi, lumpuh tangannya. Seret. Terus habis itu sang raja bilang, ini yang terakhir. Saya tahu bahwasannya kamu ini bukan perempuan biasa-biasa. Saya percaya bahwasannya kamu ini bla 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 dan sebagainya. Kalau agak percaya, ini ada satu perempuan, ya, namanya Hajar. Satu perempuan Hajar. Diceritakan bahwasannya Hajar ini bahkan putrinya sang raja. Tapi dalam riwayat lain dikatakan no, bukan putri sang raja. Hajar ini kemudian sebagai balasan, ya, sebagai balasan agar kamu masih percaya sama saya, ya, akhirnya diberikan Hajar kepada Sarah. Untuk apa? Untuk menjadi pembantunya, untuk menjadi budaknya Sarah. Ya, untuk menjadi budaknya Sarah. Akhirnya Sarah percaya, akhirnya didoakan, tangannya sembuh. Habis itu sang raja marah-marah kepada para pengawalnya dan sang pembawa berita. Kalian tidak membawakan kepadaku seorang perempuan biasa, kalian membawakan kepadaku setan, katanya. Ini perempuan tadi itu bukan manusia, itu setan itu. Akhirnya keluarlah Sarah bersama dengan perempuan, ya, yang bernama Hajar. Akhirnya dibawakan kepada siapa? Dibawakan kepada Nabiullah Ibrahim. Dan selamatlah Sarah, selamatlah Nabiullah Ibrahim, dan ada hadiah dari raja. Apa? Berupa perempuan, Hajar. Dan Hajar tadi itu merupakan pembantu budaknya Sarah, diberikan oleh Sarah kepada suaminya. Aku gak ada kebutuhan terhadap perempuan ini. Nih, akan kuhadiahkan ini kepada engkau, wahai suamiku. Akhirnya Nabiullah Ibrahim memiliki budak, ya, yang bernama Hajar tadi. Dan akhirnya mereka memiliki anak. Nah, ketika berangkat bertiga kemana-mana, akhirnya dari Irak berangkat ke Mesir dan akhirnya pergi ke Palestina, ya, lama-lama ibunda Sarah, istri pertamanya Nabiullah Ibrahim, itu mulai cemburu dengan Hajar. Cemburu pol, cemburu buta. Lagi-lagi ini menunjukkan apa? Fitrahnya perempuan, teman-teman. Fitrahnya perempuan. Perempuan itu mau ngapain itu, mereka itu cemburuan. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang triknya luar biasa kepada para istri-istrinya. Istri-istrinya itu pun masih ada momen cemburunya. Ya. Sekelas Nabiullah Ibrahim, kalian pikir Nabiullah Ibrahim itu gak adil dalam memperlakukan perempuan-perempuan beliau? Enggak. Nabiullah Ibrahim itu seadil itu. Seadil itu, teman-teman. Nabiullah Ibrahim seadil itu pun masih dicemburui sama Sarah. Belum lagi ketika Sarah melihat Hajar melahirkan anak Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim memiliki anak dari Hajar, ya, padahal sebelum-sebelumnya Sarah yang berharap punya anak. Sarah yang berharap punya anak, ternyata yang punya anak duluan adalah perempuan yang baru datang ke dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim. Cemburunya makin-makin. Dan ketika kecemburuan itu semakin mendalam, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail ke tempat yang sangat jauh, yang hari ini kita sebut sebagai Makkah. Teman-teman, ini adalah perintah Allah. Mungkin kalian akan berpikir, oh, ini kurang ajar ini Ibrahim. Wal'iyadu billah. Kurang ajar ini, masa istri tidak diberikan tanggung jawab? Lagi-lagi apa, teman-teman? Ini adalah perintah Allah. Dan kalau sudah perintah Allah, berarti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa kepada apa yang telah diperintahkannya. Dan tentu saja, Nabiullah Ibrahim pun overthinking terhadap perintah yang Allah berikan. Nabiullah Ibrahim menerima, tetapi sebagai manusia, overthinking itu ada. Nabiullah Ibrahim berangkat dengan Hajar. Kemana? Dari tempat yang sangat jauh, ditinggalkan di Makkah, di mana Makkah waktu itu adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada manusianya. Sama sekali gak ada belas. Ditinggalkan di sananya. Dan sepanjang perjalanan Nabiullah Ibrahim ini diam. Diam kenapa? Kebingungan. Nabiullah Ibrahim itu mau diapain? Hajar selalu nyepam Nabiullah Ibrahim dengan banyak sekali pertanyaan. Mas, ini mau dikemanain?
Mas, mau kemana? Mas, 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 mas. Semua pertanyaan itu diberikan. Dan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan jawaban apapun kecuali diam. Sampai kemudian muncul pertanyaan yang terakhir. Mas, Allahul ladzi amaraka bihadza? Mas, Allah tah yang nyuruh kamu begini? Nabiullah Ibrahim untuk pertama kalinya memberikan jawaban. Naam. Iya. Kemudian jawaban Hajar sebagai sosok yang menemani Ibrahim, sebagai sosok yang sangatlah mulia, sebagai sosok yang sangatlah bertakwa kepada Allah. Idzan la yudayya'ana. Idzan lan yudayya'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini kalimat yang sangatlah powerful. Ini bisa kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Kalian jadikan sebagai quotes yang kalian pajang di rumah kalian. Atau kalian tetapkan di dalam hati kalian. Satu kalimat saja. Dari istri, dari pasangan Nabiullah Ibrahim. Idzan lan yudayya'ana. Kalau begitu, terhadap semua yang Allah perintahkan, Allah yang berikan kepada saya, ujian yang Allah berikan kepada saya, semuanya itu, lan yudayya'ana. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah lagi, balik lagi ke tempat istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Sedangkan Nabiullah Ismail dan ibundanya, yaitu Hajar, berada di tempat sana. Hanya tersisa sedikit dari makanan, bahkan makanan pun sedikit, lalu minuman yang diberikan pun hanya tersisa sedikit. Ketika minuman telah habis dari persediaan, Hajar ini kemudian kebingungan. Naik ke bukit di sana, yang hari ini kita sebut sebagai bukit apa? Bukit Safa. Untuk mencari, melihat orang, ada bantuan, ada bantuan. Di bukit Safa gak ada. Hanya turun lagi. Ngelihat putranya Ismail yang masih kecil itu sudah merengek, menangis, kehausan, kelaparan. Hanya naik lagi ke tempat satunya. Gak ada. Yaitu ini disebut, hari ini disebut sebagai apa? Bukit Marwah. Sampai 7 kali. Makanya hari ini adalah tempat kita beribadah. Ketika kita umroh, Safa Marwah, Safa Marwah. Makanya ada sebagian dari ahli hikmah yang berkata, perempuan ya yang melangkahkan kakinya dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah selama 7 kali, Allah perintahkan jutaan laki-laki untuk mengikuti jalan satu perempuan ini. Allah jadikan langkah satu perempuan ini sebagai ibadah bagi jutaan laki-laki. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jadi satu perempuan ini membuat kita semua itu beribadah dengan mengikuti langkahnya. Dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ketika sampai ketika telah memasuki di langkah yang ketujuhnya, tiba-tiba terdengar satu suara. Dan dalam keadaan sendirian, secara otomatis, beliau langsung begini. Ibunda Hajar, yang merupakan ibundanya orang Arab, itu langsung padahal lagi sendirian. Padahal lagi sendirian. Ya namanya orang bingung, ngobrol sendiri gitu. Kamu dengar kan? Kamu dengar kan? Bilang begitu. Dan ketika didatangi putranya Nabi Ismail, ternyata di dekat Nabi Ismail ada sosok laki-laki yang dimana beliau adalah malaikat. Yang kemudian menghentakkan, di dalam satu riwayat disebutkan dengan ekornya, di riwayat lain disebutkan dengan sayapnya. Cedas. Dan keluarlah air mengucur. Di mana air tersebut hari ini kita sebut sebagai apa? Air Zam-Zam. Air apa? Air Zam-Zam. Waktu itu ibunda Hajar ketika melihat keluar air yang wush begitu terus, langsung begini, diginiin, diceluk, langsung diginikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut rahimallahu ummana Hajar. Semoga umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Andai kata waktu itu ibundanya itu tenang dan gak perlu begini-begini, air sudah datang sebenarnya, sudah nyembur kemana-mana.
Tetapi namanya orang panik ya. Orang panik itu ketika tenggelam, jerami yang ada di atas pun nggak akan dia ambil kan. Namanya orang panik. Akhirnya muncul air di sana. Air dan diberikan kepada Ismail dan Ibunda Hajar, dan Ismail hidup dengan air tersebut, air yang penuh berkah di mana kita beribadah dengannya. Dengan air tersebut. Kemudian Nabiullah Ibrahim pun berdoa ketika meninggalkan Hajar dan meninggalkan Ismail. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku di tempat yang gak ada pepohonan, gak ada kehidupan di sana, yang dekat dengan rumahmu yang engkau muliakan, Baitullah ya. Di mana? Meninggalkan Ismail di tempat yang tidak ada manusia sama sekali, ya. Ya Allah, itu agar mereka bisa beribadah kepadamu, salat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati orang-orang itu condong kepada mereka. Mana ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan berikanlah mereka rezeki berupa pepohonan ya yang begitu banyak agar mereka bisa bersyukur. Nah, waktu itu kaum Arab, by the way, Ibunda Hajar, Ibunda Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu gak ada darah Arab sekalipun dari mereka. Gak ada darah Arab. Darah Arab itu muncul dari mana? Habis ini saya ceritakan. Waktu itu, bangsa Arab itu adalah bangsa yang nomaden. Mereka selalu kesana kesini, kesana kesini. Untuk apa? Untuk cari tempat yang lebih baik, untuk cari air yang lebih banyak, untuk cari ini, cari itu. Dan salah satu dari kaum waktu itu adalah kaum Jurhum. Sebagaimana sempat beberapa kali saya ceritakan di episode-episode sebelumnya, bangsa Arab itu terdiri dari tiga fase. Fase yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang kedua Al-Arab Al-Aribah, yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang pertama yaitu dari kaum Ad, ya, dari kaum Samud, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dari golongan keturunan Ya'rub bin Qahtan, yang dimana Bani Jurhum disebutkan merupakan keturunan dari Al-Arab Al-Aribah, masih dari generasi fase Arab yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah, dari keturunan Nabiullah Ismail. Lanjut ke cerita Bani Jurhum tadi itu. Kabilah Jurhum ini, ya, bangsa Jurhum ini keliling-keliling, kemudian melihat ada sejenis burung yang berkeliaran dan berterbangan di satu tempat. Di mana kebiasaan burung, ya, waktu itu adalah ketika mereka menemukan air, ya mereka bakalan keliling di sekitaran air. Akhirnya mereka mengutus satu atau dua dari golongan mereka untuk mendekati tempat persinggahan burung tersebut. Dan didapati air yang begitu melimpahnya luar biasa. Dan mereka menemukan seorang anak dan seorang ibu. Kemudian minta izin. Boleh nggak? Saya adalah utusan dari kaum ini. Saya lupa ceritanya. Antara utusan tadi yang langsung ngomong sama Ibunda Hajar, atau mereka balik dulu, akhirnya sekumpulan itu yang datang ke Ibunda Hajar, wallahu a'lam. Intinya mereka itu meminta izin untuk meminum dari air tersebut, dan diizinkan oleh Ibunda Hajar dengan satu syarat. Ya, boleh. Tetapi air ini adalah milik kami. Milik saya, bukan milik kalian. Kalian boleh numpang aja, tetapi ini air kepemilikannya milik saya. Akhirnya disepakati. Minum air, dan Ibunda Hajar suka dengan perawakan mereka, ya. Suka dengan, kan nggak suka ya, orang itu hidup sendiri juga nggak seneng kan. Akhirnya ketika melihat perawakan mereka yang begitu lembut terhadap Hajar dan putranya Ismail, hanya diizinkan tinggal di sana. Dan Nabiullah Ismail belajar bahasa Arab dengan bangsa Jurhum, dan bahasa Arabnya bahasa Arab yang luar biasa. Dan Nabiullah Ismail pun menikah dengan salah satu perempuan dari bangsa Jurhum dan menikah dengan orang Arab. Dari situlah kemudian Nabiullah Ismail memiliki keturunan-keturunan Arab, di mana keturunan-keturunan Arab yang hari ini kita lihat merupakan keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan dari situlah bangsa Arab itu tersisa yang hari ini kita lihat. Begitu teman-teman. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan berbicara tentang Nabiullah Ismail. Kita telah selesai dari cerita Nabiullah Ibrahim melalui 2 part. Nabiullah Ismail berapa part? Wallahu a'lam. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala al-musawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.